Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Podcast Siajo. Hari ini kita kembali berjumpa dalam segmen Ota Lama, di mana pada hari ini saya akan Ota Lama dengan salah seorang inisiator, mungkin bisa dikatakan seperti itu, dari Sumbar Connect. Nah, saya pun baru beberapa waktu terakhir lah mengikuti Sumbar Connect ini, dan juga belum tahu terlalu banyak ini Sumbar Connect ini formatnya atau tujuannya nanti seperti apa. Nah, untuk itu kita langsung saja tak lama sekaligus kita akan menghimpun informasi Sumbar Connect ini idenya terlahir dari apa dan tujuannya kemana nanti Sumbar Connect ini. Nah, untuk itu bersama saya sudah ada sekarang Afif. Nah, beliau ini adalah inisiator dari Sumbar Connect. Assalamualaikum, Afif. Waalaikumsalam, Fajri. Ajo atau Fajri panggilannya? Boleh panggilan Ajo boleh. Nah, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Minang? bahasa Indonesia. Tapi kalau ada istilah Oke. Minang pun tidak masalah juga sih. Oke, siap. Nah, siap. kegiatan sehari-hari, Afif berkegiatan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Ajo, salam kenal semua. Nama saya Afif Permana Stamuri, bisa dipanggil Afif. Sehari-hari saya sekarang kerja di stasiun TVRI Sumatera Barat sebagai kru di TVRI. Dan ya paling itu aja intinya. Terus kalau di luar juga ada sih beberapa proyek-proyek gitu. Itu sih sehari-hari. Oke, di TVRI bagian apa, Afif? Di TVRI itu bagian program sih, bukan jurnalis atau reporternya. Bagian program sebagai itu, karena saya baru masuk itu baru masuk sekali ya awal tahun ini. Penerimaan tahun kemarin baru mulai tahun ini. Itu arahnya itu sebenarnya nanti sebagai jadi produser, cuma karena baru ya harus banyak belajar dulu gitu. Oke. Berarti ini ya bagian produksi ya, bagian ya, penayangan begitu ya, menghasilkan ini program. Ya, program. Oke. Seperti itulah. Nah, oke, langsung saja nih Afif, mungkin nanti pasti akan banyak cerita kita. Ya. Terkait nih Sumbar Connect. Itu Afif sebagai apa di situ? Memang inisiatornya atau inisiator tunggal kah, atau ada yang juga inisiator yang lain atau bagaimana itu? Ya. Jadi perkenalan sedikit, kalau Sumbar Connect itu sebenarnya masih muda sekali ya. Baru dimulai pada bulan Oktober tahun lalu 2020. Itu sebenarnya saya bukan inisiatornya satu orang namanya Rizky Monteza. Beliau ini ya teman satu kampus, dan dia sudah banyak memulai banyak menginisiasi banyak kegiatan lah, pergerakan juga. Waktu itu awalnya dia bikin sendiri, namanya itu Ota Rang Mudo atau apa gitu, Rang Mudo pokoknya, Rang Mudo. Dia bikin podcast sendiri juga gitu, kayak Sumbar Connect sekarang, tapi bentukan sebelumnya itu lah gitu, namanya Rang Mudo apa ya, pokoknya ada Rang Mudonya. Nah, waktu itu saya sebagai narasumbernya karena saya kan aktif juga membuat ini komik strip di Instagram. Waktu itu terus dia ngajak saya sebagai pembicara. Nah, tapi dia masih sendiri. Tapi setelah itu entah kenapa dia seperti vakum beberapa bulan. Pas bulan September kami diskusi lah kan, gimana kalau berarti berdua ini Afif dengan ini awalnya sebenarnya bertiga. Yang enggak gini, awalnya itu inisiatornya si Rizky, terus dia ngajak saya dia ngajak lagi namanya si Arif itu waktu itu juga jadi narasumber juga di podcast awal itu, Orang Mudo itu.
Dia juga ngajak Arif, awalnya bertiga. Kemudian kami ngobrol-ngobrol bertiga, kayaknya waktu bertiga itu udah ada. Oh, belum. Akhirnya kami nyari satu lagi nih, personel lagi. Si Rizky ini karena linknya sangat banyak gitu ya. Dia kebetulan bertempat tinggal di Jakarta. Dia menemukan satu lagi personel namanya Daedo, udah cukup senior. Ya paling senior lah di antara kami. Kemudian diajak, akhirnya barulah kami mulai kegiatan seperti itu. Ibaratnya saya sebagai co-founder sih di Sumbar Connect. Dan ya seperti itulah. Oke, berarti itu ada dinamika mulai terbentuknya ini ya Sumbar Connect ya, perjalanan dari awalnya apa yang Ramudo tadi kemudian berubah nama menjadi Sumbar Connect. Ya. Oke. Nah, formatnya bukan Ramudo namanya. Apa ya? Namanya membangki.id kalau nggak salah. Oke, membangki. Lah, makanya udah. Oke. Platform yang digunakan memang Instagram atau selain Instagram ada yang lain mungkin? Jadi pas awal-awal itu kami sebenarnya lebih menggunakan Zoom ya, pakai Zoom. Pakai webinar Zoom dan mengundang beberapa peserta gitu kan, kalau ada yang bertanya bisa langsung menyampaikan langsung atau melalui kolom chat. Terus ada moderator sama ada narasumbernya bisa 1 atau 2 orang. Kadang ada juga beberapa kali kesempatan kami kedatangan tamu yang tak diduga gitu ya, tamu istimewa gitulah. Seperti Pak Fasli Jalal gitu kan. Nah, akhirnya kami undang juga sebagai narasumber dadakan juga gitu. Nah, seperti itu. Tapi ketika memasuki bulan puasa kemarin, karena kami ada 5 orang ya, di Sumber Connect ini ada 5 orang sebenarnya. Satu lagi itu namanya Evelyn, yang waktu itu yang di Instagram Live itu yang mewawancari PPI Oscar. Italia. Nah, ya Oscar. Nah, itu adalah dialog diskusi kami pertama kali setelah bulan puasa, karena ketika memasuki bulan puasa kami mengakui sama-sama sibuk semua kan. Jadi agak kebingungan. Jadi saya potong sedikit. Jadi ini di antara yang 5 orang ini semuanya di Sumber atau ada yang di Sumber, ada yang di rantau? Oh, kami terpencar-pencar. Okay. Di Sumbar pun mungkin beda kota ya. Beda kota. Ada Jakarta, Depok, ada yang Lampung. Oke. Padang ada 2 orang. Yang Evelyn itu dia sebenarnya dia ngajar di Bandung, di Jenangor. Cuma karena kan kuliah online, akhirnya dia pulang di Padang dulu. Oke. Nah, kalau saya lihat dari postingan yang di Instagramnya Sumbar Connect, nah buat Dunsana Podcast Yajo, bagi yang penasaran juga dengan Sumbar Connect ini, boleh di follow di Instagram mereka, yaitu di @sumbar connect. Ada underscore-nya atau tidak? Lupa, saya pun lupa. Sambung @sumbar connect. Oke, @sumbar connect disambung semua. Nah, ini menarik sekali Dunsana Podcast Yajo. Kalau tidak salah nanti sore juga ada. Biasa setiap hari Minggu nih. Besok sore. Nanti sore Ya, setiap hari. Oke, nanti sore sebelum buka puasa. Nah, nanti Dunsana Podcast aja bisa tuh mampir. Pokoknya pembicaranya menarik semua. Nah, saya lihat kemarin itu beberapa kegiatan yang sebelumnya, walaupun saya agak terlambat ikuti. Nah, saya lihat banyak sekali narasumber yang sudah bicara gitu kan. Saya lihat juga ada legenda musik Minang, ini ada Bundo Eli Kasim juga kan pernah. Nah, kemudian Pak Asril Caniago juga. Nah, itu bahkan siapa tuh yang influencer itu yang Serliana Vita ya? Oh ya, Serliana Vita ya. Nah,
Jadi pertanyaannya, ini yang jadi pembicara memang orang Minang atau yang berdarah Minang lah begitu, atau boleh di luar itu? Ya, kalau untuk orangnya sebenarnya kami pengen mengutamakan orang yang ini ya, yang punya latar belakang Minang gitu. Oke. Karena emang Minang atau Sumatera Barat. Hmm. Tapi karena kami apa ya, Sumbar Connect, kenapa kami mengambil nama Sumbar Connect gitu ya, Sumbar bukan Minang Connect gitu ya. Hmm. Karena kami ingin juga merepresentasikan keindonesiaannya juga gitu. Maksudnya Hmm. sekarang kan yang diakui sebagai bagian dari Indonesia atau provinsi kan Sumatera Barat gitu. Sumatera Minangkabau Barat. kan sebagai etnis yang Etnis. Ya. sejatinya itu terpencar-pencar gitu, bahkan ada yang sampai ke Malaysia gitu kan, atau sampai Hmm. ke daerah lain. Tapi Hmm. sebagai suatu wilayah yang apa ya, yang diakui bukan diakui, yang benar-benar di apa ya namanya istilahnya, pokoknya sebagai wilayah mewakili orang-orang gitu ya. Nah, itu Sumatera Barat gitu Pak. Hmm. Dan maksud kami itu biar lebih jelas aja cakupannya di mana gitu. Nah, untuk itu kami juga membuka diri, pembicaranya itu bukan hanya orang Minang atau orang Sumbar saja. Yang Aditya Prayoga itu bukan orang Minang kalau nggak salah, bukan orang Sumatera Barat. Tapi kami merasa dia bisa sangat apa ya, sangat menginspirasi atau Ya, oke. memotivasi kami gitu, untuk hal-hal sebagai ini juga, refreshing juga gitu. Kalau kami juga apa ya, nggak terpatok pada orang Minang atau orang Sumbar Oke. aja gitu. Yang Jadi, penting itu nilainya itu bisa, nilai yang kami bawa itu bisa membangun filosofi yang kami dirikan gitu. Itu sumber sumber yang terkoneksi gitu. oke. Potensi sumber yang terkoneksi. Berarti Sumbar yang terkoneksi ini bukan hanya anak-anak ranah Minang saja yang terkoneksi, tapi juga dengan dari luar, dengan orang luar pun bisa terkoneksi gitu ya. Sebenarnya kami juga ingin apa ya, secara nggak langsung kami juga ingin menginspirasi orang lain gitu. Dan sebenarnya juga kalau cerita dari awalnya itu ya, penginisiasian Sumber Connect itu, si Rizky Monteza ini juga terinspirasi dari kegiatannya orang mana ya, NTB. Oke. NTB itu juga udah ada sebelumnya, namanya NTB apa gitu. NTB bahkan udah bikin sebelumnya. Nah, kenapa kita nggak coba bikin yang seperti yang mereka bikin juga gitu. Itu awal mulanya gitu. Makanya kami juga kalau bisa juga menginspirasi daerah lain, kalau mungkin bisa bikin yang lebih bagus juga dari kami, dari Sumber Connect. Nah, dari itu semua, dari latar belakang itu semua, tujuan yang benar-benar ingin dicapai nanti oleh Sumbar Connect ini apa nih, Afif? Kalau Ya. untuk tujuan sih, kalau jangka panjang ya, Oke, jangka panjang boleh kami jangan itu panjang dulu. kalau jangka pendek memperluas wawasan lah, wawasan untuk Oke. memperbanyak jaringan, ya terkoneksinya berbagai orang-orang, eh, terutama dari orang awam ke orang-orang yang sangat inspiratif gitu ya. Oke, ya, Dan betul. mereka bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, yang tadinya cuma lihat di media sosial bisa berkomunikasi langsung gitu kan, dan bertanya, dan bisa mengetahui juga apa hal yang mungkin belum terkaji dengan orang itu, bisa diketahui langsung. Itu Ya. jangka pendeknya seperti itu. Kalau jangka panjang kami sebenarnya ingin banyak sih ya, eh, belum dijabarkan satu persatu sih, tapi intinya kami ingin membangun konektivitas yang emang benar-benar apa ya, membangun sesuatu lah gitu. Jadi antara masing-masing narasumber kami itu, atau komunitas yang menyertai masing-masing narasumber itu, bisa saling bekerja sama gitu. Seperti kemarin itu, yang Hari Musik Nasional itu kan, kami kan nggak tahu tuh ada kegiatan di Padang itu kan, peringatan Hari Musik Nasional. Dengan adanya kami mengundang itu, mengundang mereka sebagai narasumber, mereka pun juga mengundang kami untuk hadir di situ kan, artinya kan sudah mulai terjalin kolaborasi Oh gitu iya, kan, secara oke. fisik. Secara Nah, fisik sudah fisiknya ada sudah terbangun gitu. saling hadir Nah, begitu ya. bukan
Iya. Jadi koneksinya bukan hanya sekedar saling kenal, saling ngobrol bareng melalui webinar aja, Ya, tapi ya, betul. kalau ada kegiatan bisa bareng-bareng gitu kan. Kalau saya kan kuliah dan beberapa tahun juga di Bandung gitu, di Jawa Barat. Bandung itu komunitas-komunitasnya itu kebanyakan kayak gitu di Jawa Barat. Satu sama lain itu saling mendukung dan bisa bikin acara yang besar gitu. Nah, kenapa enggak di Sumatera Barat kita juga punya potensi yang bagus? Kenapa kita nggak mengkoneksikan satu sama lain juga bikin hal yang besar juga? Itu sih tujuan besarnya nanti gitu. Oke, wah luar biasa. Kalau kita bayangkan misalkan, ya banyak sih sebenarnya potensi, kita bicara Ya. Minangnya dulu lah, potensi terutama anak-anak mudanya sekarang kan, baik itu di ranah ataupun di rantau, wah banyak sekali yang luar biasa sebenarnya kan. Cuman yang banyak juga yang Ya. belum diketahui gitu. Atau satu sama lain bahkan Ya. nggak saling tahu, jalan juga sendiri-sendiri gitu kan. Ya. Dan salah satunya dengan Sumber Padahal Connect. Nah, salah satunya dengan Sumber Connect ini ya membantu banyak orang tahu juga, mendapatkan banyak informasi dan juga hal-hal baru. ya. Nah, kalau Oke, kalau sebenarnya silakan Afif. ya ya sebenarnya kan emang di zaman sekarang ini ya memang harus seperti itu ya. Kita emang harus semua cair gitu, Kak, Ya. nggak bisa saling saling satu bidang aja gitu yang bekerja sendiri-sendiri. Semua sekarang sudah mulai cair, satu bidang dengan bidang lain bisa saling bekerja sama dan bisa uh, maju bareng gitu. Nah, Ya. bahkan satu satu bidang dengan kelompok yang berbeda-beda pun tidak zaman lagi untuk bersaing gitu kan, untuk harusnya udah bisa maju bareng. Itu sih yang ingin kami juga lakukan, seperti yang udah banyak orang lakukan gitu. Jadi tidak hanya terfokus ke satu bidang gitu ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira ke depan ada kemungkinan dari orang-orang yang sudah katakanlah terkoneksi dengan Sumber Connect ini akan membuat satu kegiatan bersama begitu, atau proyek tertentu yang mungkin juga bisa banyak juga diikuti oleh orang-orang Minang lainnya, terutama yang kaum-kaum mudanya ini. Ya, ya sangat memungkinkan dan kami pengen bikin hal yang seperti itu. Cuma kalau sekarang mungkin kami sejauh ini masih ingin menjaring dulu ya, menjaring berbagai potensi dulu biar orang tahu dulu. Kan sekarang yang kami angkat itu berbeda-beda ya Ya. bidang-bidangnya, ada musik, film, olahraga gitu kan, komunitas. Nah, kami ingin menjaring dulu nih, menjaring dari semua kalangan untuk bisa tersentuh, jangan kalau bisa semua, tidak ada yang tidak tersentuh gitu. Nah, nanti mungkin kalau insya Allah kalau pandemi ini udah berlalu gitu ya, mungkin nanti kami bisa melakukan kegiatan yang fisik yang lebih jelas gitu. Kalau boleh jujur juga karena hikmah pandemi ini juga ya, Nah, kita semua gitu memulai kegiatan secara digital gitu, ya. sendiri. Nah, mungkin nanti setelah pandemi, insya Allah mudah-mudahan berharap lah semua hilang gitu ya, kegiatan fisik mulai bisa terjadi lagi gitu, lagi mungkin kami bisa mengajak orang lebih banyak lagi dan bisa terlibat di acara yang besar. Itu sih harapannya pasti seperti itu. Iya. Tapi Oke. sejauh ini sih masih untuk menjaring dulu aja gitu. Berarti mengumpulkan sebanyak-banyaknya potensi-potensi begitu ya. Iya. Dan ya pokoknya menyentuh semua kalangan lah, apalagi Tidak hanya kalangan dari anak muda satu dan profesi gitu ya. ya. Nah, satu lagi sebenarnya hal yang ingin kami angkat di Sumber ini, kenapa kami itu juga mengangkat seperti Hasri Seniago, Eli Kasim gitu kan, dan kami semua masih tergolong anak muda ya.
Ya. Nah, Sumber Connect itu bukan hanya mengkoneksikan semua potensi orang-orang, tapi juga kami ingin mengkoneksikan generasi ke generasi juga gitu. Karena Oke. generasi senior pasti punya hal yang masih sangat berharga yang bisa diturunkan kepada generasi kita, generasi baru. Dan generasi baru pasti punya hal yang baru yang harusnya dielaborasikan, tetapi kita tidak ingin menghilangkan hal-hal yang mungkin masih prinsipil gitu, yang sejatinya itu dipelihara oleh para generasi senior. Nah, itu yang ingin kami koneksikan juga gitu. Nah, Ya. makanya Heeh. kami itu sekarang sangat ingin menyentuh berbagai kalangan gitu, kalangan muda, kalangan tua, kalangan berbagai bidang manapun gitu. Mhm. Oke, ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menarik sekali. Atau kalau mungkin saya kan juga mengikuti Sumbar Connect. Mungkin salah satu yang bisa Sumbar Connect coba, ya mungkin bisa dicoba. Saya punya satu kenalan di Sabah. Dia orang Oh, Payakumbuh. Dia iya. berprofesi sebagai guru anak-anak Indonesia yang ada di Sabah. Pernah mendapatkan penghargaan juga di Metro TV itu, guru berprestasi. Nah, nanti namanya Ibu Adel. Nah, nanti kalau di Instagramnya itu Adele ya. It's Adel. Nanti bisa dicari. Adele. It's Adel. Nah, jadi kebetulan Adel ini senior saya juga di sini gitu. Kami dalam satu Oh ya. payung yang sama. Jadi dikirim ke sini untuk mengajar anak-anak Indonesia yang ada di Sabah gitu, Viv. Ya, ya pasti menarik tuh. Mungkin nanti akan masuk dalam list kami untuk diskusi Mhm. juga. Karena sebelumnya sebelum Oscar itu, Mhm. kami juga pernah diskusi bareng Uda Naldi namanya itu di apa namanya? Apa sih? Kedutaan besar Indonesia di Washington DC. Ini itu dubesnya Eh, atau bukan oh, apa ya? staffnya lah gitu ya? Staffnya, ya Oh, staffnya. oke. Staffnya di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Hmm. Nah, dan sudah banyak juga di sana kami dapat link, termasuk insya Allah setelah Lebaran ini juga ada kegiatan diskusi dengan link yang kami dapatkan dari UDA tersebut. Guru ngaji. Oh, yang sempat Ini ya, viral kemarin. bocoran dikit aja ya. Oke. Ya, Oh, oke. bocoran dikit aja ya. Iya, iya. Insya Allah Disimpan dulu habis lah, Lebaran, insya Allah disimpan dulu yang ya. yang ininya. Oke, tapi yang penting ini Mudah-mudahan nanti di podcast si lewat Ajo podcast nih. Ajo banyak, banyak yang penasaran dan pengen dengar juga nanti. Iya, termasuk ini saya pun sempat in juga kemarin kan ketika tahu ada viral begitu. Wah, cari-cari namanya, tahu ada Instagram. Oh, ternyata nggak ada Instagramnya. Nah, ya mudah-mudahan nanti banyak yang terkoneksi lah Ya, setelah oke. Ini menarik setelah kalau yang satu datang. ini. Dia orang Minang ya ternyata. Memang asli Minang. Ya, orang Minang. Hmm. Ya, orang Minang. Kalau yang Afif tahu ini sedikit lah, cerita sedikit dengan calon ini, ya. Calon narasumber di yang satu ini. Dia kuliah atau besar di situ atau gimana ya? Nah itu. Sebenarnya kurang kurang tahu sih, Oke, oke, oke. maksudnya belum tahu sih. Aha. Nanti itu siapa ya yang jadi moderatornya? Nantilah, Oke, masih oke. rahasia. Oke, Insya Allah disimpan habis dulu saja. Lebaran. Oke, berarti setelah Lebaran Oke. ya. Ya, nanti tunggu aja kabar informasinya. Oke. Nah, ini Dunsana Podcast Ajo ini menarik nih. Soalnya itu sempat viral sekali kan di Facebook, di mana-mana di-share yang Ya, ya. Ah, guru ngaji yang mengajarkan apa budaya Minang begitulah. Jadi pasti semua banyak masyarakat yang sudah tahu tentang ininya aktivitasnya, tapi belum tahu nih orangnya itu seperti apa gitu. Nah, nanti bisa disaksikan di Sumbar Connect nanti nih dan sana podcast aja. Nah, mungkin kita sedikit keluar dari ini, Sumbar Connect, Viv. Kalau boleh tahu dulu, Oke. Viv, pendidikannya memang di luar semua atau di Sumbar atau gimana?
Lahir besar di Padang, SMA Asli Padang. sampai SMA di Padang. Kuliah S1 di Pajajaran, Universitas Oh, di Pajajaran Unpad. Ilmu Ya. Komunikasi. Mhm. Ya. Berarti memang asli Padang atau di Padang datang orang datang juga tuh? Oh, kalau di Padang ya, lahir besar di Padang, cuma orang tua itu aslinya itu di 50 kota, Oh, kedua-duanya. Jadi dua-duanya. saya masih kadang pulang kampung juga sih ke 50 kota. Di Universitas Pajajaran, Ambil apa background pendidikannya, Afif? ilmu komunikasi, cuma Oke. konsentrasinya itu jurnalistik. Oh, jurnalistik. Memang Mm. suka dunia jurnalistik atau gimana? Apa ya? Jadi kan Waktu dulu kalau itu alasan dulu ngambilnya. kalau kuliah ilmu komunikasi itu pertama dulu apa ya? eh apa alasannya? Pertama emang dari SMA itu emang suka apa ya? Suka bikin-bikin apa ya? Dokumentasi gitulah, Aha, dokumentasi fotografi, aha. videografi gitu kan. Nah, tapi cuma iseng-iseng, nggak tahu gunanya apa, nggak tahu gunanya apa, nggak tahu tujuannya apa gitu kan. Eh, terus disaranin sama OOM lah gitu, masuk ilmu komunikasi aja gitu kan. Masuk, nggak tahu nih ilmu komunikasi waktu itu, hanya tahu sekedar nama tapi nggak tahu isinya apa. Belajar masuk ilmu komunikasi, akhirnya belajar di sana ada 3 jurusan jurnalistik, ada pembagian 3 konsentrasi jurnalistik, manajemen komunikasi, dan public relation, Hmm. masyarakat. Melihat 3 perbandingan jurusan itu, kayaknya yang paling cocok itu jurnalistik mungkin gitu kan. Karena pertama emang pengen belajar nulis juga gitu kan, Hmm. belajar nulis pendalaman, bagaimana menulis berita, nulis pokoknya banyak-banyak nulis lah. Karena emang waktu SMA itu sama seperti dibilang nggak ada pengalaman menulis. Hmm. Ya nggak nulis lah, cuma belajar nulisnya sejak kuliah aja. Alhamdulillah sampai sekarang banyak ilmu yang dapat dari uh, materi penulisan di jurnalistik sekarang kepake gitu. Itu sih yang bikin pengen masuk jurnalistik. Dan tapi uniknya kuliah jurnalistik ini ternyata yang tadinya pengen jadi wartawan gitu ya, Mhm. ternyata nggak jadi wartawan sekarang gitu. Hmm. Lebih ke di dapurnya gitu ya kalau sekarang, Dapurnya. bukan di lapangan. Nah, berarti selesai kemarin di Unpad, lanjut lagi atau? Enggak, Oh, enggak, enggak. enggak lanjut. Pengen sih, cuma waktu itu masih banyak kendala, akhirnya enggak bisa Hmm. lanjut. Nah, ini Belum bisa lanjut. mungkin bisa cerita sedikit menjadi ini Hmm. karyawannya TVRI Sumbar ini. Oh, kalau boleh tahu itu proses rekrutmennya TVRI Sumbar ini lewat jalur, dia kan BUMN, bagian dari BUMN kan. Nah, Nah, jalurnya oke. gimana tuh? Mungkin perlu dijelasin ya, perlu dijelasin Nah, nih kayaknya nih. iya iya iya. Eh, ya TVRI, kalau mau diakui ya, TVRI sebenarnya kan adalah media media tua ya, media besar gitu Hmm. sebenarnya. Cuma seiring waktu ternyata harus diakui TVRI terkalahkan pamor oleh TV-TV swasta. Sampai-sampai orang nggak tahu nih TVRI ini statusnya apa. Nah, Di TV pemerintah statusnya BUMN atau apa gitu ya. nah, Nah, banyak yang banyak yang bilang, iya nanya ke masih saya banyak yang statusnya salah apa. tuh, Kan masih saya banyak yang ketika salah masuk, paham. iya, Mhm. ketika saya masuk TVRI banyak yang kaget. Oh, TVRI itu ini. Nah, jadi TVRI ini sekarang bagian dari Kominfo. Eh, Posisinya itu di bawah Kominfo Info, sekarang. Jadi oke. artinya itu memang pure di bawah pemerintahan, bukan BUMN. Bedanya Aha. dulu sempat jadi BUMN. Mhm. Yang membedakan BUMN dengan instansi pemerintah kan, kalau BUMN kan
ada unsur mencari keuntungan ya gitu ya. Seperti Pertamina, PLN itu kan memang ada unsur mencari keuntungan menjual. Sementara kalau instansi pemerintah tidak ada mencari keuntungan, mencari keuntungan juga sih sebenarnya, cuma keuntungannya itu dikelola lagi oleh negara, bukan oleh perusahaannya langsung gitu. Nah seperti itu. Dan rekrutmennya itu otomatis kalau yang secara resmi itu lewat jalur CPNS. Oke, jalur CPNS. Dan CPNS Kominfo atau ya Kominfo, Oke. CPNS Kominfo. Jadi di Kominfo ini CPNS Kominfo ini ada tiga bagian. Waktu itu penerimaan saya itu ada Kominfo pusat, ya pokoknya yang Kominfo lah, Kominfo, murni Kominfo sama RRI sama TVRI. Gitu. Jadi RRI itu adalah lembaga yang benar-benar di bawah naungan pemerintahan. Oke, kalau boleh tahu, Viv, berarti Afif masuk di TVRI dari seleksi CPNS yang 2020 kemarin. Ya, dari 2019-2020 sih, 2019 Oh, iya. itunya, hitung. Ya, itu 2019. mulainya pendaftarannya 2019 kan waktu itu kan? Ya. Iya. Yang seleksinya dalam keadaan pandemi. Iya. Ya. Pas oke. Masuklah Berarti jadi ini angkatan jelas juga bagi corona. saya juga dan juga mungkin Dunsana Podcast Yajo nih. Ternyata TVRI itu bukan lagi BUMN. Soalnya orang banyak yang tahunya cuma karena di bawah pemerintah berarti ya perusahaan gitu ya BUMN gitu kan. Ternyata di bawah Kominfo Dunsana Podcast Yajo. Ya. Oke. Jadi bahkan orang nggak tahu juga pegawai TVRI itu apa sih sebenarnya pegawainya. Pegawai TVRI itu ya ASN gitu. Cuma ASN kalau ASN yang lain kan pakai korpi, baju coklat gitu kan. Betul. Kami nggak korpi, baju coklat. Itu sih bedanya. Oke. Nah, berarti juga bisa ini ya. Kemungkinan misalkan kan TVRI juga tiap provinsi kan banyak juga cabang, berarti bisa pindah-pindah juga gitu ya, dimutasi atau dipindahkan. Iya benar, pindah-pindah. Kalau ada surat panggilan ya harus terima gitu, pindah. Bisa juga nggak nolak gitu. Iya, gitulah. Padahal dulu pengen ngambil TVRI Sumatera Barat, pengen pulang kampung kan. Nah, tapi ternyata mau nggak mau satu waktu harus nurutin panggilan kalau harus pindah gitu. Iya, kalau memang sudah nyatakan dipindahkan ke TVRI lain berarti ya harus siap juga gitu ya. Iya. Nah, oke, seperti itu. Sekarang lebih banyak di TVRI ya. Mungkin kalau ada kegiatan yang lain, tadi ada sempat Afif menyebutkan comic street di Instagram itu, gimana? Kalau boleh cerita dikit. Oh ya. Nama komiknya Bagak Kandang, @Bagak Kandang. Itu di Instagramnya @Bagak Kandang ya. Bagak Kandang. Sebenarnya udah lama vakum ya mungkin sejak di TVRI ini, dan beberapa bulan sebelum TVRI juga udah jarang posting. Ini komik Bagak Kandang itu udah mulai dari tahun 2015, sejak baru-baru waktu itu lagi rame komik strip dah di Indonesia gitu kan, dan di Sumatera Barat juga lagi rame komik strip Bagak Kandang. Dan saya juga ikutan. Nah, awalnya memilih nama Bagak Kandang ini agak lucu nih. Dulu itu saya kan tinggal masih di rantau. Di Bandung, masih di Bandung, sempat kerja di Bandung. Terus pas di Bandung itu saya lihat, wah komik-komik udah mulai banyak nih, komik strip. Saya lihat, saya cari ada nggak ya yang bikin komik Minangkabau gitu. Saya cari akun komik Minangkabau, nggak ada ternyata. Nemunya komik Minang, @komik Minang. Tapi postingannya nol dan followersnya dikit. Oh kayaknya nih orangnya nggak serius nih gitu kan. Cobalah bikin
@komik Minangkabau. Hmm. Komik Minangkabau. Terus saya iseng-iseng nemu akun komik yang pakai bahasa Minang beberapa gitu kan. Saya repost lah tanpa seizin si pemilik akun itu, komik-komik itu. Kemudian saya diserang, bukan diserang, di DM. Siapa nih yang punya akun gitu? Apakah orang-orang yang ikut pertemuan kemarin ya? Loh, nggak ngerti kan? Hmm. Eh, Tolonglah hapuslah akun ini gitu kan. Akhirnya yang nge-DM tuh saya cari kontaknya, saya cari, akhirnya komunikasi, baru dijelasin ternyata di Sumatera Barat sendiri udah ada inisiasi pembuatan komunitas komik Minang. Nah, waktu itu memang baru-baru. Nah, saya yang emang waktu itu sok tahu gitu kan, karena tinggal di rantau, saya tahu nggak tahu Oke. kegiatan kehidupan di Sumatera Barat. Ya akhirnya kaget aja, ternyata udah ada gitu. Akhirnya ya akun komik Minang ini masa saya ubah, saya cari nama, pakailah nama Bagak Kandang dengan filosofi waktu itu saya pengen pulang. eh saya pulang, saya itu baru pulang ke Sumatera Barat, dan merasa saya paling paling jago di Sumatera Barat gitu, paling paling inilah paling paling ngerti komik lah di Hmm. Sumatera Barat. Padahal ternyata orang udah banyak gitu kan. Nah, Hmm. makanya saya bilang saya Bagak Kandang gitu, Bagak Kandang. Oke. Itu sih Sejarah. judulnya. Kalau ide-ide ceritanya, Itu yang tahun 2015. hmm. Pokoknya tahun 2015 itu masih sebenarnya iseng-iseng sih, belum sampai ke profit. eh, Tahun kemarin karena banyak kerjaan dan proyekan yang lain gitu ya. Sebelum TVRI saya kan kerjaan proyekan bikin desain gitu kan, desain animasi dan lain-lain. Karena kesibukan itu jadinya komiknya nggak ini nggak diseriusin lah gitu. Cuma nanti kalau ada ide lagi, ide dan kesempatan, insya Allah bikin lagi. Siap. Nah, mungkin terakhir nih, Viv. Ya, Ya, kalau untuk sumber connect sepertinya ya kalau dari saya pun karena mengikuti juga ya berharap diteruskan lah begitu, diteruskan mungkin bisa lebih makin luas lagi gitu kan. ya, Dan mudah-mudahan apa jika ada kesempatan waktu yang ada kegiatan yang real nyata gitu kan, bukan hanya di luar, bukan hanya di dunia maya lagi gitu, yang bisa dilakukan bersama gitu. Mudah-mudahan ada pas juga waktunya, mudah-mudahan bisa ikut juga gitu. Nah, itu harapan dari saya pribadi gitu. terima kasih banyak Fajri. Heeh. Saya juga sangat berterima kasih untuk bisa berbicara di podcast Si Ajo ini. Semoga podcast Si Ajo juga tumbuh besar lah seiring Amin, bersama amin. Sumber Connect dan yang Benar. lain. Dan juga jadi platform alternatif gitu ya, sama-sama platform yang bisa membangkitkan inspirasi dan motivasi anak-anak Minang, anak-anak Sumatera Barat dimanapun berada gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga kita bisa berkolaborasi juga nanti gitu kan. Mungkin Fajri punya banyak link apa gitu, kita juga punya link. Insya Allah mungkin kita Insyaallah, bisa mudah-mudahan. saling informasi, bertukar link gitu ya. Mungkin podcast Si Ajo punya angle lain tentang apa yang mau diangkat, ya, boleh silakan gitu. Nah, dan mungkin kami masuk tadi ya, kita sempat saja cerita ya tentang kehidupan di Sabah sendiri. Aha. Ternyata sangat menarik. Mungkin nanti kalau Fajri mengizinkan, mungkin bisa kita angkat juga cerita tentang bagaimana di Sabah nanti ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, dan sana podcast si Ajo, demikian tadi kota lama kita dengan Afif, salah satu dari inisiator Sumbar Connect. Nah, apa itu Sumbar Connect? Silakan Sana Podcast Ajo nanti follow Instagramnya @sumbarconnect, dan banyak sekali kegiatan di sana yang akan memberikan inspirasi baru bagi Nunsana Podcast Ajo, terutama nih Nunsana kaum muda Minang. Nah, nanti kita sama-sama lah di sini, baik Nunsana, saya pun juga, dan kita semua banyak akan mendapatkan hal-hal menarik, hal-hal bagus di sana.
Oke, terima kasih sekali lagi untuk Afif atas waktu yang sudah disempatkan. Ya, terima kasih banyak, Adri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengar. Semoga dari 10 yang saya sampaikan, seenggaknya setengahnya ada yang bermanfaat lah ya. Amin, mudah-mudahan hasilnya insyaallah bermanfaat. Oke, dan Sanak Podcast Ajo jangan lupa jika Nun Sanak merasa podcast Si Ajo ini memberikan sesuatu yang baik untuk Nun Sanak, jangan lupa untuk di-subscribe channel podcast Si Ajo, di-like dan di-share sebanyak-banyaknya di akun media sosial Nun Sanak. Sampai jumpa di segmen Nota Lama selanjutnya dengan narasumber atau bintang tamu yang insya Allah juga tidak kalah menarik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.